2022. Jadi di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah tes proyektif grafis. Oke, baik. Jadi pada video ini saya akan menstimulasikan administrasi tes warteg serta menjelaskan secara singkat proses scoring pada tes warteg. Oke, jadi pada video kali ini saya akan menstimulasikan administrasi pada tes warteg serta menjelaskan secara singkat proses scoring tes warteg. Jadi, mari kita simak penjelasannya. Apa sih tes warteg itu? Jadi teman-teman, tes warteg merupakan salah satu tes proyektif gambar yang digunakan dalam psikologi untuk membantu memahami karakteristik kepribadian individu melalui gambar-gambar sederhana yang belum lengkap. Jadi, tes ini itu bekerja berdasarkan prinsip proyeksi, yaitu kecenderungan individu untuk secara tidak sadar mengekspresikan aspek kepribadiannya ke dalam gambar yang sudah dibuatnya. Nah, oleh karena itu, tes warteg tidak menilai hasil gambar dari segi bagus atau tidaknya gambar, melainkan makna psikologis di balik proses dan juga bentuk gambar tersebut. Adapun tujuan dari tes warteg ini yaitu yang pertama untuk memperoleh gambaran umum mengenai kepribadian individu, termasuk aspek emosi, cara berpikir, dan sikap terhadap lingkungan. Yang kedua, untuk melihat cara individu merespon stimulus atau tuntutan, apakah cenderung aktif, pasif, terstruktur, atau lebih fleksibel. Nah, yang ketiga, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan psikologis individu secara umum. Lalu yang keempat, untuk membantu proses asesmen psikologi seperti dalam konteks pendidikan, organisasi, maupun klinis sebagai alat pembantu yang perlu dikombinasikan dengan tes yang lainnya. Lalu yang terakhir, untuk memahami gaya penyesuaian diri dan juga pemecahan masalah yang dimiliki individu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam simulasi administrasi tes warteg. Jadi teman-teman, pada tes warteg ini ada alat yang digunakan terdiri dari dua hal yang paling utama. Yang pertama yaitu lembar tes warteg, dan yang kedua ada alat tulis, biasanya menggunakan pensil. Nah, jadi dari lembar tes warteg ini di dalamnya terdiri dari 8 kotak, yang dimana di dalam setiap kotaknya itu terdapat tanda-tanda kecil atau stimulus kecil yang berupa titik, garis, lengkungan, atau bahkan bentuk dasar yang lainnya. Nah, stimulus ini berfungsi sebagai rangsangan awal yang akan dikembangkan oleh peserta tes menjadi sebuah gambar yang utuh nantinya. Nah, stimulus yang diberikan bersifat netral dan tidak memberikan makna secara langsung, sehingga peserta bebas menafsirkan dan mengembangkan gambar sesuai dengan persepsi, imajinasi, serta pengalaman pribadi masing-masing. Dari cara peserta mengembangkan stimulus inilah yang nantinya pemeriksa dapat memperoleh gambaran mengenai karakteristik kepribadian dari pesertanya. Lalu, kita akan memberikan instruksi kepada peserta tes. Nah, instruksi tes warteg disampaikan secara jelas dan juga sederhana agar mudah dipahami oleh peserta tes. Jadi, instruksinya adalah seperti ini. Di hadapan Anda terdapat selembar kertas yang terdiri dari 8 kotak yang tersusun rapi, yang dimana di dalam setiap kotaknya terdapat tanda-tanda kecil atau stimulus-stimulus kecil, yang nantinya tugas Anda adalah melanjutkan atau mengembangkan setiap gambar tersebut menjadi gambar-gambar yang utuh dan sesuai dengan keinginan Anda. Anda bebas berimajinasi menggambar apapun di dalam kotak-kotak ini. Dan jangan lupa nanti berikan urutan di luar kotaknya, urutan menggambarnya ya. Jadi misal Anda menggambar yang pertama di tengah, nah
Nanti di atasnya di luar kotak ditulis angka 1 dan seterusnya. Jika selesai sudah menggambar semuanya, nantinya tuliskan keterangannya sesuai urutan di bawah sini. Nah, setelah itu berikan tanda plus untuk yang paling disukai dan minus yang paling tidak disukai dari gambar Anda ini, dari ke-8 gambar yang sudah kalian buat. Lalu tuliskan huruf M untuk yang menurut Anda gambarnya paling mudah digambar, dan juga S yang paling susah digambar. Seperti itu. Nah, jadi selain dari instruksi yang sudah saya berikan tadi, juga terdapat aturan dalam pengerjaan tes warteg ini, yaitu yang pertama, peserta bebas memilih kotak mana saja untuk dikerjakan terlebih dahulu, seperti yang sudah saya berikan penjelasannya tadi waktu di instruksinya ya. Lalu yang kedua, seluruh kotak harus diisi. Dan yang ketiga, peserta tidak diperbolehkan menghapus gambar. Lalu yang keempat, gambar dibuat sesuai dengan kreativitas dan keinginan peserta tanpa batasan tema tertentu. Nah, selanjutnya yang kelima, pengerjaan tes warteg berkisar sekitar 10 hingga 15 menit. Oke teman-teman, jadi yang selanjutnya ini kita akan memasuki ke dalam tahap penjelasan mengenai scoring tes warteg. Jadi, scoring tes warteg dapat dilakukan dengan cara memberikan penilaian terhadap gambar menggunakan 36 kriteria. Nah, scoring dimulai dari gambar yang dibuat pertama kali oleh testi sampai dengan gambar yang dibuat paling terakhir oleh testi. Nah, skor yang diberikan berkisar dari setengah sampai 3. Jadi, skor setengah itu diberikan kepada kualitas gambar yang sangat lemah. Skor 1 berarti kualitas gambar lemah, skor 1,5 berarti kualitas gambar hampir cukup kuat, skor 2 berarti kualitas gambar cukup kuat, skor 2,5 berarti kualitas gambar kuat, dan yang terakhir adalah skor 3 berarti kualitas gambar sangat kuat. Lalu cara penulisannya yaitu dibuat dengan jika skor setengah dituliskan dengan tanda garis miring. Lalu untuk skor 1 dituliskan dengan tanda X, dan skor 1,5 berarti ditulis dengan tanda X garis miring. Kalau skornya 2 berarti diberikan tanda X, jadi X-nya 2 kali. Nah, kalau skornya 2,5 berarti diberikan tanda X sama garing. Nah, kalau skornya 3 jelas diberikan tanda silang sebanyak 3 kali. Jadi, kalau misal poinnya 1 itu diberikan tanda X, kalau setengah itu diberikan tanda garis miring. 1, 2, 3 itu berarti X-nya berkelipatan sebanyak poinnya. Nah, selanjutnya dalam proses scoring tes warteg terdapat beberapa aspek utama yang dinilai, yaitu ada urutan gambar. Nah, dari urutan pengerjaan gambar menunjukkan prioritas dan kecenderungan respon individu terhadap stimulus. Nah, yang selanjutnya ada tekanan garis. Jadi, tekanan garis menggambarkan kekuatan energi, kepercayaan diri, serta kondisi emosional individu saat mengerjakan tes tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah ukuran gambar. Jadi, ukuran gambar berkaitan dengan konsep diri dan juga cara individu menempatkan dirinya dalam sebuah lingkungan. Lalu ada isi gambar. Jadi, di isi gambar ini memberikan gambaran mengenai tema dominan dalam diri individu. Yang terakhir nih ada integrasi stimulus. Nah, di integrasi stimulus ini menilai sejauh mana individu mampu memanfaatkan stimulus awal dan mengembangkannya menjadi gambar yang utuh dan juga bermakna. Di sini akan saya berikan penjelasan sedikit mengenai beberapa poin yang ada di dalam lembar scoringnya. Jadi ada beberapa kriteria dalam scoring. Yang pertama ada animate. Nah, di animate ini yang termasuk gambar animate itu adalah gambar manusia,
bintang, dan bagian-bagiannya seperti kepala, tangan, kaki, dan yang lain-lain. Dinilai tinggi bila menggunakan seluruh ruang. Dan juga gambar nampak hidup dan tersusun dengan baik. Yang selanjutnya ada fisiognomi, yaitu identitas dari gambar seperti usia, jenis kelamin, jabatan, dan juga sifatnya. Nah, jenis kelamin dan juga usia dinilai setengah sampai 1,5. Gambar yang menunjukkan sifat, menggunakan pakaian khusus, dan kegiatan dinilai 1,5 sampai 2. Lalu ada inanimate, yaitu semua yang ada di dunia nyata selain manusia, binatang, dan juga objek. Lalu ada atmosfer, yaitu suasana yang tercermin dalam gambar. Nilai tinggi diberikan pada gambar yang mampu memberikan kesan yang sangat kuat. Lalu ada utility. Nah, utility ini semua benda-benda yang dibuat oleh manusia kecuali perhiasan ya. Nah, nilai tinggi diberikan pada gambar yang jumlahnya banyak atau ukurannya besar dan memiliki fungsi yang baik. Lalu ada ornamen, yaitu semua benda hiasan baik yang digunakan atau yang dipasang di suatu ruangan. Lalu ada style, yaitu karakter dari objek seperti kunokah, antikkah, canggihkah, seperti itu. Terus ada movement, yaitu gerakan abstrak seperti garis-garis motorik pada abstraksi asimetris dan simetris. Gerakan kosmis, yaitu awan, halilintar, laut, hujan, sinar matahari, api, asap, dan juga yang lain-lainnya. Lalu gerakan mekanis seperti pesawat, mobil, peluru, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir gerakan dari manusia. Ada full, yaitu moderate dari 1/3 sampai setengah dari ruangan. Ample, yaitu 3/4 ruangan. Compact untuk penuh. Selanjutnya ada empty, yaitu small drawing atau gambaran kecil tapi masih ada detailnya ya. Terus empty drawing, yaitu outline. Yang selanjutnya ada expansion, yaitu gambaran yang dibuat melebihi dari batasan garisnya, garis kotaknya itu. Ada construction, yaitu pengerutan gambar yang tidak sesuai dengan ukuran stimulusnya. Nah, jadi biasanya gambarannya itu kecil sehingga stimulusnya terlihat lebih besar dari gambaran dia. Selanjutnya ada organization, yaitu organisasi dapat dilihat dari penggabungan berbagai pola dalam gambar. Yang selanjutnya ada detail, yaitu penilaian detail didasarkan pada banyaknya detail dan fungsi detail. Penilaian detail tidak diberikan pada gambar yang abstrak ya. Selanjutnya ada curve, yaitu nilai tinggi diberikan jika garis dibuat dengan lancar dan dibuat pada stimulus-stimulus yang kaku. Terus ada strike, yaitu dilihat dari kuantitas dan ketelitian dalam membuat garis. Nilai tinggi akan diberikan jika gambar dibuat pada stimulus yang melengkung. Terus ada strong. Nah, tekanan yang kuat dapat dilihat dari garis-garis tebal dan juga tembus hingga bagian belakangnya. Terus ada soft, dapat dilihat dari garis-garis yang sangat tipis. Oke teman-teman, jadi nantinya kalau kalian sudah melakukan scoring di lembar scoringnya, nanti di bagian belakangnya itu terdapat tempat untuk kita membuat seperti grafik. Nah, di situ dibagi menjadi 4 bagian. Ada emotion, imagination, intellect, dan juga activity, yang dimana dari 4 poin ini terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu di dalam emotion ada outgoing dan juga subclusive. Nah, di dalam imagination terdapat combining dan juga kreatif. Lalu di dalam intellect terdapat praktikal dan juga spekulatif.
Dan yang terakhir, di dalam activity terdapat dinamik dan juga kontrol. Nah, nanti angka-angka yang sudah kalian scoring tadi dijumlahkan di situ, dimasukkan, lalu dibuat grafiknya di situ. Nah, gimana teman-teman? Gak kerasa penjelasannya udah selesai ternyata. Sebagai penutup dari video saya, perlu saya tegaskan ulang bahwasannya pada penggunaan test water terdapat aspek etika yang sangat penting, yaitu yang pertama adalah kerahasiaan hasil tes harus terjaga. Dan yang kedua, ada test water tidak digunakan sebagai alat diagnosis tunggal. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah interpretasi harus dilakukan secara profesional dan juga bertanggung jawab. Melalui pembuatan video ini, saya mendapatkan pembelajaran bahwa tes warteg bukan hanya tentang menggambar, tetapi tentang memahami proses psikologis individu secara menyeluruh, serta pentingnya ketelitian dan juga etika dalam asesmen psikologi. Demikian simulasi administrasi dan juga penjelasan scoring tes warteg yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.